Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, dimohon untuk seluruh peserta bisa membuka kameranya terlebih dahulu. Seviana Natali dimohon untuk membuka kamera. Azifa Raditya, ya nanti kan buka sih apa? Nanti buka dulu aja. Maksudnya dibuka kameranya dan dibuka acaranya. Dan di off kan audionya dulu. Audionya di off. Untuk audionya kalau untuk di off kan terlebih dahulu. Audionya kalau di off kan terlebih dahulu. Dari sini bisa nggak? Bisa ya? Bisa gitu kan? Oh, iya. Udah. Kita menuju acara kegiatan yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, kabarnya kita membuka dengan membaca secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan selanjutnya yaitu menyanyikan lagu himne pramuka. Peserta dimohon untuk berdiri dan menyalakan kamera serta audionya. Dimohon berdiri untuk menyalakan kamera dan audionya. Sudah nyala belum mic-nya itu? Enggak, manual aja. Manual pakai mic aja. Nggak usah pakai lagu, pakai mulut aja. Ya. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, satyaku ku dharmakan, dharmaku ku baktikan, agar
Kegiatan selanjutnya yaitu sambutan dari Kak Asoma, waktu dan tempat kami persilakan. Mejanya geser, mejanya geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam pramuka. Salam. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmanya kita dapat melaksanakan ekstrakurikuler pramuka secara daring dengan sehat walafiat. Semoga untuk yang belum bisa bergabung untuk segera bisa bergabung, karena ekstrakurikuler ini yang biasanya kalau kita secara luring kita laksanakan setiap hari Jumat, karena kondisi seperti ini kita 2 minggu sekali melaksanakan secara daring. Silakan untuk suaranya bisa di-mute terlebih dahulu. Adnan Malik, videonya dinyalakan ya, biar kelihatan, biar kita bisa bertatap muka meskipun secara daring. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Untuk pertemuan pramuka secara daring pada hari ini, saya ucapkan terima kasih bagi yang telah bergabung. Meskipun itu masih banyak rambut yang acak-acakan, mungkin tidak sisiran ya. Videonya Sitawati bisa dinyalakan. Nurcanda Hamida. Singkat saja karena waktu kita juga tidak begitu lama. Hari ini kita akan menerima materi dari Kak Fendi terkait dengan pengenalan atribut kepramukaan. Silakan nanti adik-adik semua bisa menyimak dan bisa menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan di kepramukaan agar kita tetap tertib dalam penggunaan seragam pramuka. Nanti diperhatikan atribut apa saja yang harus dipenuhi, bagaimana cara pemakaiannya, karena saya lihat tadi terkait dengan pemakaian garis duh merah putihnya juga masih banyak yang keliru. Jadi nanti silakan disimak dengan baik. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, jaga kesehatan agar kita tetap bisa berproses dan berprestasi di masa pandemi seperti ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih belum pakai seragam. Masih. Fadilah Yusuf. Siapa? Tapi dimatikan. Terima kasih Kak Asoma atas sambutannya. Kegiatan selanjutnya yaitu materi pengenalan atribut seragam pramuka yang akan disampaikan oleh Fadilah Yusuf. Kak Fendi Setiawan. Waktu dan tempat kami persilakan.
Cek. Dengar suara Kak Freddy? Oke. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam pramuka. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung di Google Meet ya di hari ini. Terima kasih. Untuk yang masih belum menggunakan seragam pramuka, Kak Freddy minta untuk minimal atasan dan bawahan dipakai. Jangan menggunakan kaos biasa. Beberapa tadi saya lihat masih ada yang menggunakan baju bebas. Dicuci, kapan nganggomu mas? Nyucimu pirang tahun? Ya, untuk minggu ini saya toleransi. Untuk pertemuan berikutnya saya minta semua sudah lengkap. Karena hari ini yang akan saya berikan berkaitan dengan atribut yang digunakan dalam seragam pramuka. Nah, untuk anak-anak, paling tidak sebagai anggota pramuka yang baik, kalian harus punya seragam, ya. Ditambah dengan hasduk, itu yang paling penting. Ya, untuk topi usahakan nanti dicari beberapa peraturan yang terbaru. Nanti akan Kak Fred jelaskan. Kalau masih bingung, nanti akan diupload di Ikhlas. Silakan materi tersebut nanti kalian pelajari baik-baik. Kira-kira bagian mana yang belum lengkap? Baik, langsung saja Kak Freddy share. Cek, bisa dilihat di layar? Halo? Bisa. Bisa ya? Baik, Kak Freddy mulai berkaitan dengan PP penggunaan seragam pramuka. Nah, ini mengacu pada gerakan pramuka melakukan perubahan pakaian seragam pramuka yang diatur dalam Surat Keputusan Kuartir Nasional nomor 174 tahun 2012 tentang petunjuk penyelenggaraan pakaian seragam anggota gerakan pramuka yang menggantikan keputusan kuartir sebelumnya nomor 226 tahun 2007. Di dalamnya memang ada beberapa pergantian, diantaranya warna seragam, kemudian nanti ada bagian topi putri terutama. Kalau dulu sering kalian lihat terbuat dari rotan. Nah, sekarang sudah diganti dengan yang terbaru ya. Boni. Nah, yang terbaru adalah menggunakan boni. Coba lihat. Nanti aja nanti. Nanti akan Kak Freddy perlihatkan bagaimana bentuk yang terbaru. Nah, usahakan nanti kalian juga mengikutinya. Lihat bersama lihat bersama. Oh ya, misalkan di Bu Asoma itu yang digunakan topinya sudah yang terbaru. Silakan nanti yang lain bisa mengikuti, cari di Juhar banyak gitu. Nah, tanyakan nanti seragam pramuka terbaru Kak. Nah, atau Mbak Mas dan sebagainya, tanyakan. Ya, itu adalah acuannya. Kemudian Kak Freddy perlihatkan pada bagian putra terlebih dahulu. Nah, ini ada gambar untuk atribut penegak. Kalau sekarang kalian masih menggunakan kolom ya yang warna merah, oke, tidak masalah karena memang kalian di SMK ini belum dilantik, belum melakukan pengangkatan tingkatan ya. Jadi dari SD, SMP, SMA itu kan ada tingkatannya.
dari awal namanya siaga. Itu kolomnya berarti yang berwarna hijau. Nah, dilanjut nanti di kelas 5, 5, 6 ini sudah mulai berganti, tidak hijau lagi, tapi menggunakan yang warna merah. Betul. 5, 6, 7, 8, 9 masih menggunakan yang warna merah. Kemudian dilanjut ke SMA, SMK, yaitu kalian sekarang ini sudah berganti warna, bukan lagi warnanya yang merah, yaitu yang berwarna kuning. Nah, silakan nanti kalau masih membawa merah, beli. Murah, harganya paling 3.000 atau 1.500 malah. 1.500 ya, murah harganya. Nah, silakan itu dilengkapi nanti. Baik, kita kupas dari atas terlebih dahulu untuk yang bagian putra. Sorry, Kak Freddy ulangi. Bagian yang paling atas. Nah, ini nanti ada tutup kepala. Ini juga mengikuti yang ada pada kolom. Pak, saya kok pernah melihat di kolom kakak-kakak membawa yang rotan ya Kak? Nah, itu yang bagi kakak-kakak yang sudah sebagai pengurusnya. Nah, biasanya menggunakan yang variasi. Untuk anggota, Kak Freddy sarankan menggunakan yang warna kuning ya. Nah, kalau memang mau menggunakan seperti itu, silakan bergabung di SMA Pramuka SMK Islamic Center Baitur Rahman Semarang. Biasanya nanti akan kita belikan atau secara kelompok nanti cari. Ya. Nah, misalkan yang Kak Freddy pakai ini juga yang variasi yang jelek tapi lebih baik yang bagus lagi juga masih banyak. Silakan kalau punya link yang bagus nanti Kak Freddy dikasih tahu, belikan. Ya, belikan loh ya. Oke, itu untuk bagian tutup kepala. Untuk miringnya, ya, hadapnya untuk baretnya, nah itu yang ditekuk bagian kanan. Untuk tanda tutup kepala berada di sebelah kiri ya. Nah itu nanti dimiringkan. Bukan berarti kalau itunya miring nanti otaknya juga miring, tidak. Ya. Nah kemudian turun ke bawah pada bagian bahu. Di sana kalau di tingkatan SMA maupun SMK itu ada namanya bantara dan laksana. Nah ini adalah sebuah TKU, tanda kecakapan umum seorang anggota pramuka. Gimana cara mendapatkannya Pak? Salah satunya adalah bergabung terlebih dahulu menjadi anggota pramuka SMK ICB. Setelah itu nanti akan ada pelantikan, kemah biasanya, pengembaraan dan sebagainya. Itu nanti kalian baru bisa mendapatkan bantara. Itu yang pertama. Kalau mau mendapatkan lebih tingkatan lebih tinggi, berarti nanti akan ada pelantikan lagi, yaitu untuk mendapatkan laksana. Oke. Kemudian yang warna ungu kotak biasanya berada di saku sebelah kiri. Kanan, sorry. Kanan ya. Di sebelah kanan di atas saku itu ada yang warna ungu, namanya adalah tanda pandu dunia. Nah, kemudian di atasnya lagi di bawahnya ini nanti ada nama kalian. Apa nama ya namanya? Di lengan sebelah kanan, nah bisa diperhatikan yang paling atas, oke? Ini ada apa namanya? Bed lokasi kuarcap, ya. Kuarcap ini berarti menandakan lokasi kalian sekarang berada. Kalau kalian berada di Semarang, pastinya di sana tulisannya adalah Semarang. Tapi kalau kalian berada di Jepara, ya berarti pasti otomatis akan mengikutinya Jepara, ya kan?
Di bawahnya bed lokasi ini ada tanda pita atau nomor hudeb. Nah, kalau putra di sini berapa Mas Bro? 115 dan 116. Nah, itu untuk hudeb SMK Islamic Center Baitur Rahman Semarang. Di bawahnya lagi, nah ini ada namanya bed daerah. Bed daerah Semarang dengan bed daerah Jepara sama atau beda? Sama. Ya. Bed bed daerah yang ada di kota Semarang dan kota Jepara itu sama atau beda kira-kira? Sama. Sama enggak? Ada yang jawab? Iya, sama. Bed daerah ini berarti cakupannya adalah provinsi. Jepara, Semarang, Rembang, Tegal, Cilacap, Brebes. Nah, ini masih ikut ke dalam daerah Jawa Tengah. Kalau sudah sampai Bandung, ya otomatis sudah tidak menggunakan bed Jawa Tengah, berarti Jawa Barat, ya. Nah, biasanya nanti ada lagi yang mengelilingi bed daerah. Itu keliling yang kecil-kecil. Namanya adalah TKK. TKK di sini adalah tanda kecakapan khusus seorang pramuka. Misalkan kalian sudah bisa masak. Nah, nanti kalian akan mendapatkan TKK berupa biasanya bentuk kompor kayak. Nah, itu berarti tandanya kalian sudah bisa masak. Kemudian nanti bisa baca Al-Quran. Nah, berarti dapat lagi kalian simbol Al-Quran biasanya. Kemudian gotong royong dan sebagainya. Nanti ada bednya sendiri dan seterusnya. Kalau di siaga, paling tidak 5 kecakapan harus bisa dilaksanakan. Kalau di SMK, ya paling tidak nanti 10 rentepan di sini tidak apa-apa, lebih banyak ya. Tempel semua, baju rawopo. Ya, kalau kakak-kakak kalian yang di sini memang masih jarang yang melakukan seperti itu karena keterbatasan kegiatan saat ini. Ya, jadi belum bisa terlaksana. Semoga untuk bulan Januari nanti sudah kita bisa melaksanakan tatap muka. Ya. Nah, beralih ke bagian kiri. Ini ada biasanya kalau kemah nanti ada namanya tanda sangga. Harimau, singa itu kalau di biasanya siaga. Nah, di bagian kiri juga ini ada tanda ambalan. Kalau di Sriati warnanya hijau. Yaitu nanti ditempel bagian situ. Nah, untuk yang tanda pelantikan itu di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri itu ada tanda pelantikan. Nah, Mas Nurul, coba yang putra di shoot dulu. Sini, Mas. Ya, ini contoh untuk yang putra, Mas Dava. Bisa dilihat, anak-anak? Bisa kelihatan dari tampilan Mas Nurul. Bisa. Nah, kalau dilihat Mas Dava ini tempelannya banyak. Nah, ini karena Mas Dava ini sudah mengikuti beberapa kegiatan, jadi punya lencana ya. Ini kalau dalam pramuka lencana namanya Tiska. Nah, ini sebagai tanda kalau dia telah mengikuti berbagai kegiatan. Nah, untuk yang tanda pelantikan ada di sebelah kiri itu, ditunjukkan Mas. Ini. Ini. Saku. Kiri. Saku kiri. Nah, itu adalah tanda pelantikan kalian. Ya. Lokasinya di situ di saku sebelah kiri. Baru tahu. Kalau putri beda ya, jangan samakan. Nanti Kak Fren dijelaskan lagi untuk yang putra dan putri berbeda. Kemudian untuk tanda jabatan itu di sebelah saku kanan. Nah, kalau itu ada 2 baris. Tandanya dia sebagai wakil. Oh, ketua sangga.
Kalau 2 ketua sangga. Kalau 1 tandanya adalah wakil. 3 biasanya pradana. Ya, bisa dilihat ya, itu ada garis-garisnya 1, 2. Kalau 2 ya itu sebagai wakilnya. Ya, sudah jelas ya untuk sangga putra, penegak putra. Nah, bisa dilihat itu. Nah, untuk yang kolongnya itu Mas Dava menggunakan yang variasi. Silakan kalau mau seperti itu bisa bergabung dulu ke anggota Ambalan SMK Islamic Center. Untuk ini di bahunya ini ada tanda pelantikan sebagai anggota Bantara ya, atau Laksana itu? Oh, Bantara. Nah, Bantara TKU, tanda kecakapan umumnya. Itu perlu perjuangan yang luar biasa untuk mendapatkannya. Renang-renang dulu, senang-senang dulu ya Mas Nurul ya. Ya. Oke, itu untuk celana. Kalau yang terbaru ada tambahan sakunya. Kalau ini masih yang polosan ya. Di sebelah kanan kirinya. Nah, itu ada tambahan sakunya. Seperti yang dicontoh. Nah, seperti yang ada di contoh itu ya, yang dalam gambar itu sudah sesuai menggunakan kanan kiri. Kemudian hasduk antara kanan kiri warnanya harus berdampingan, merah dengan merah, putih dengan putih, dan seterusnya. Ya, biar apa? Biar rapi, dilihat juga enak. Seperti itu ya. Oke, cukup untuk yang putra saya kira sudah paham. Kemudian yang putri sekarang. Nah, ada 2 versi dalam pemakaian seragam penegak putri. Yang pertama, pada setengah leher atau hasduk. Yang satu dia masuk ke kerah, tapi dengan catatan jilbab dimasukkan ke dalam. Yang kedua, hasduk berada di luar. Begitu juga dengan kudung, jilbab. Jilbab juga dikeluarkan. Nah, boleh pilih salah satu, boleh yang dimasukkan dengan catatan hasduk harus dilipat ke dalam kerah, atau dua-duanya dikeluarkan, jilbab dan hasduknya. Ya, silakan dipilih. Untuk bednya sendiri, mohon maaf ini Kak Friendly cari yang bukan menggunakan jilbab, tapi keseluruhan sama lokasinya. Dari atas, nah ini topinya seperti itu, sama warnanya juga kuning. Nah, untuk TKU-nya sama, berada di bahu. Yang membedakan putra dengan putri adalah tanda pandu dunia dan tanda pelantikan. Kalau tanda pelantikan itu berada di kerah sebelah kiri. Nah, ini yang sebelah sini nih. Ya, ini biasanya untuk yang putri. Kalau yang kerah sebelah kanan, ini untuk tanda pandu dunia. Ya, udah. Selebihnya sama. Untuk hasduk, pemakaian hasduknya, kemudian papan nama, terus tanda lokasi, tanda pita gudegnya, bed daerah, TKK dan seterusnya itu sama. Untuk kaos kaki sendiri peraturannya memang hitam ya. Biasanya pernah kalian lihat juga ada yang warna coklat. Ya tidak apa-apa, tapi sebisa mungkin kita gunakan yang warna hitam. Nah, itu tadi untuk penjelasan seragam penegak untuk putra dan putri. Saya harapkan kalian pahami benar-benar untuk bagian ini. Ya, kalau di baju kalian dalam pramukanya belum lengkap, silakan bisa dilengkapi. Nanti kalau sudah ada pertemuan tatap muka, kemungkinan besar kita akan melakukan simulasi cara menjahit secara manual, bukan menggunakan mesin. Nah, ini salah satu keterampilan anak pramuka. Ya, jadi untuk yang putra-putra
kalau ada yang celananya sobek, bolong, jahit dhewe. Ora usah peluring tukang jahit. Ya, gitu ya. Nah, ini untuk penjelasan dari Kak Frendi, dari Kak Ifain ada tambahan? Cukup? Ada? Ada di. Ya, silakan Kak Ifain. Share screen dulu ya. Tak share screen dulu. Iya. Ojo nempel deh. Stroke deh. Cek. Oke. Cek bismillah. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam pramuka. Bismillah, alhamdulillah, la haula la quwata illa billah, ma ba'du. Adik-adik yang saya cintai dan yang saya banggakan, kakak-kakak pembina putri, kakak Randy, kemudian Kak Soma, adik-adik Ambalan, kakak-kakak Dewan Ambalan, dan adik-adikku penegak tamu, karena belum dilantik, nanti akan dilantik resmi menjadi penegak tamu. Adik-adik izin menyampaikan di share screen itu, ini adalah risalah dari adat Ambalan Haji Munadi, Haji Sriyati. Ada beberapa ketentuan pakaian. Untuk saat ini masih saya tolerir yang belum menggunakan seragam lengkap. Yang pertama pakaian putra, mengenakan baret coklat tua, baju lengan panjang coklat muda, karena setelah kita menggunakan seragam khusus yaitu seragam Islami. Yang ketiga kelengkapannya adalah tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus itu adalah TKK. Kalau kecakapan umum mulai dari tutup kepala sampai ujung kaki. Ujung kepala itu ya tutup kepala, ya baret, ya topi boni. Sampai ujung kaki berarti sepatu dan tali, ya sepatu hitam, kaos kaki hitam. Celana panjang coklat tua, bersepatu hitam dan berkaos kaki hitam. Bed ke Ambalan Munadi, bagi yang nanti sudah dilantik menjadi anggota Ambalan. Syaratnya apa nanti akan saya jelaskan di berikutnya. Kemudian bersetengah leher, ya. Jadi merah putihnya itu dilipat dalam bentuk segitiga. Semua putra putri menggunakan segitiga. Kemudian ya setengah lehernya negara kita Indonesia maka merah putih. Kecuali yang tidak menggunakan seragam lengkap, berarti ini saya pertanyakan negara Anda di mana gitu. Karena menggunakan seragam pramuka kok tidak menggunakan setengah leher merah putih. Nah, lain waktu diperbaiki. Yang terakhir yang putra itu tanda jabatan bersifat kondisional. Tanda jabatan itu apa? Tanjab. Bisa kalau Ambalan itu adalah tanda jabatan berupa tanda anggota Ambalan atau Dewan Ambalan. Kalau anggota Ambalan hanya bed ke Ambalan yang bentuknya adalah yang sudah di share screen tadi ya, bentuknya Ambalan. Munadi laki-laki, putri untuk Sriyati. Kemudian di slide kedua itu ada pakaian putri. Sama halnya dengan yang putra. Bedanya adalah yang laki-laki tidak menggunakan jilbab. Laki-laki tidak menggunakan jilbab, tetapi untuk perempuan jilbab warna coklat tua, baju lengan panjang, sekolah kita Islami maka panjang coklat muda ya. Dia kelengkapan tanda kecakapan umum tadi tutup kepala sampai ujung kaki. Tutup kepala itu berarti topi, tangan leher seragam pramuka, atasan coklat muda, bawahan coklat tua dengan atribut yang sudah disampaikan Kak Frendi tadi. Kemudian rok panjang coklat tua bersepatu hitam dan berkaos kaki hitam, bersetengah leher merah putih. Tadi ada dua pilihan. Kalau pilihannya adalah seragam jilbabnya di luar, berarti hasilnya di luar, atau di dalam, kemudian hasilnya diperlihatkan di kerah untuk yang putri. Kemudian tanda jabatan bersifat kondisional salah satunya adalah tanjab kalau sudah jadi anggota Ambalan. Terakhir topi pramuka kain boni. Ini aturan yang terbaru kain boni. Syarat menjadi anggota perlu diperhatikan. Adik-adik nanti akan resmi dianggap sebagai anggota Ambalan. 1. Siswa SMK Islam Center Baitur Rahman. Yang kedua, harus melalui proses atau adat penerimaan anggota tamu. Ya. Ini nanti fungsinya adalah ketika adik-adik nanti sudah masuk, atau kalau memungkinkan penerimaan anggota tamu secara virtual, kita belum merancang. Yang sudah kita rancang tatap muka. Ya, mengikuti proses anggota tamu dengan cara kemah biasanya. Yang ketiga, mengikuti perkemahan anggota baru. Nah, ada prosesnya di adat
penerimaan anggota tamu ada prosesnya namanya perkemahan, melalui proses perkemahan. Yang keempat, ini yang penting, status keanggotaan. Status keanggotaan sebenarnya ada dua ya. Yang pertama, telah mengikuti seluruh prosesi syarat menjadi anggota dan resmi dilantik menjadi anggota ambalan. Yang kedua ini sebetulnya ada lagi nih, dikatakan gugur jika. Nah ini akan saya sampaikan jika adik-adik sudah diterima menjadi tamu anggota. Saya kira itu. Terima kasih dan saya ingatkan adik-adik 14.25 kita harus selesai absen. Ini saya perpanjang sampai jam 14.25, nanti kira-kira setengah jam lagi akan saya perpanjang. Saya cek tadi dari satu kelas baru absen sekitar 5 orang. Ya, nanti akan kita rekap sehingga nanti saya ingatkan lagi setelah setengah jam kemudian nanti mohon untuk segera diisi. Kalau tidak tahu caranya nanti bisa ditanyakan secara virtual. Tambahan kakak itu, ya. Saya masih ingat pesan dari Baden Powell, ya, today scout, leader tomorrow. Hari ini pramuka, besok jadi pemimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Dharmakan, Dharmaku Buraktikan. Salam pramuka. Cek, ya, Kak Freddy tambahkan sedikit untuk contoh yang putri. Kak Anis. Anita. Salam Pradana Putri. Ya, Mas Nurul bisa minta tolong di shootgun. Nah, ini adalah contoh Dekat lagi. untuk yang putri. Ya. Stop. Nah, ini hasilnya dilihat bisa rapi. Jangan Kiri kanannya dilihat warnanya. Nah, merah-merah, putih-putih, merah-merah. Jumlahnya 10. 10, merah putih 5. Ya. Totalnya 10 ya. Silakan nanti untuk lipatannya yang masih amburadul. Nah, itu nanti diperbaiki. Untuk lipatannya ya. Jangan sampai warnanya hanya merah putih saja. Jadi ke bawah harus ada urutannya. Kemudian di bagian paling atas, nah topinya ini ya, yang seperti ini, tidak menggunakan rotan lagi. Kemudian kolongnya ini sudah yang bagus. Nah sama kayak punyanya Mas Dava tadi, jangan wajahnya Mas, kolongnya. Kolong. Nah ini ya, udah, yang lain. Gaya lama-lama. Kemudian itu sebelah kirinya di bagian lengan, nah itu adalah bed ambalan dari SMK Islamic Center. Ya itu, Hajah Isriati untuk yang putri ya Mas. Ya ini untuk yang putri. Silakan untuk mau mendapatkan seperti ini harus bergabung terlebih dahulu ke anggotaan Pramuka SMK ICB. Ya, kalau sebelah kanan sekarang. Nah, ini ya, sama. Hanya saja belum ada nomor pitanya, nomor gudeg yang digunakan untuk khusus putri. Di bawahnya ada bed daerah Jawa Tengah. Ya, terima kasih Mbak Anita. Ya, itu saja untuk materi hari ini. Semoga untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan melakukan sebuah simulasi. Untuk simulasinya akan kita share pertemuan berikutnya. Entah itu nanti membuat pioneering atau membuat yang lain secara berkelompok. Jadi nanti cari temannya terdekat. Tidak harus satu kelas, tidak masalah. Yang penting sama-sama kelas 10. Ya. Gimana caranya membuat? Nah, nanti kalian difoto dan seterusnya. Nanti akan kita umumkan pada materi berikutnya. Terima kasih. Sekian dari Kak Freddy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Nurul.
Ya, boleh. Terima kasih Kak Freddy. Terima kasih Kak Freddy dan Kak IPM telah memberikan materi. Kegiatan selanjutnya yaitu menyanyikan lagu syukur. Peserta dibawa untuk berdiri dan menyalakan mikrofonnya. Kegiatan selanjutnya yaitu penutupan. Kita tutup kegiatan pada sore hari ini, siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan selama membawakan kegiatan pada siang hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambahan 1 menit. Adik-adik, saya ngecek satu kelas. Ini tolong di cross check ya, nanti biar tidak salah. PS1 yang belum absen, Syarifah, Feni, Jihan, Ananda, Naisila, apakah hadir? Kalau tidak ada respon, berarti memang tidak hadir. Yang hadir siapa? Feni ya. Oke, sekali lagi waktunya tinggal 10 menit ke depan, silakan absen. Ini saya sampelnya satu kelas saja ya. Itu saja. Terima kasih. Jangan lupa absen untuk memenuhi kuota kegiatan naik kelas ya. Karena kalau nggak absen nanti dianggap tidak berangkat sehingga nanti bisa tidak naik kelas. Karena itu menjadi syarat. Terima kasih. Waalaikumsalam. Setelah saya salam dan penutupan salam pramuka nanti boleh keluar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam pramuka. Tepuk pramuka.